Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini sampai dengan besok ya, tanggal 27 Desember sampai dengan besok tanggal 28 Desember 2023. Pada saat saya bahas ini masih sesi satu break ya. Jadi tujuannya sesi satu break setelah saya bahas, kemudian saya akan upload videonya di YouTube. Jadi sebelum penutupan Anda ada kesempatan untuk buy ya. Kalau misalnya tertarik untuk buy, atau yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya sesuai dengan pembahasan saya di video ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya hanya mengingatkan aja, mungkin seringkali saya sebutkan ya. Kalau misalnya ada saham yang sudah hijau, naik ya, seperti itu ya. Itu bukan berarti sudah ketinggalan ya, seperti itu ya. Karena saya seringkali ditanya, oh Pak Sunar ini naik tinggi atau sudah naik gitu. Apakah masih boleh buy ya, seperti itu ya. Nah, jawabannya selalu Anda tanya lagi ke diri sendiri. Apakah uptrendnya masih bagus? Kalau uptrendnya masih bagus ya berarti masih boleh buy. Karena prinsip saya itu adalah follow the trend ya. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout resistennya, ya breakout itu hanya menembus ke atas ya. Jadi istilahnya bahasa Inggris itu breakout sebenarnya ada dua ya, menembus garis. Jadi bisa aja menembus garis ke atas atau ke bawah ya. Tapi umumnya kalau orang Indonesia kalau bilang breakout sih ke atas ya seperti itu ya. Tapi sebenarnya istilahnya ada dua ya, breakout ke bawah bisa juga ya. Gitu. Tapi atau mau pakai istilah break up untuk yang naik ke atas atau breakdown untuk yang turun ke bawah seperti itu juga boleh ya, seperti itu. Jadi kalau breakout ke atas itu kalau dia masih bagus uptrendnya kita boleh buy high sell higher. Nah, perkara nanti dia ketinggalan atau takut nanti jangan-jangan dibanting Mas Sunar ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan langsung bahas dulu ke chartnya. Yang pertama saya bahas adalah untuk saham favorit saya adalah BBCA. Jadi BBCA ini dia masih menguji all time high-nya 9450 ya. Memang kalau kita lihat di sini ini dia hari ini all time high, bukan all time high. Maksud saya hari ini dia higher high ya. Dari high yang sebelumnya hari Jumat ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini dia high-nya di 9375, ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 9450 dengan target price-nya 9650 dan 10.000. Nah, pertanyaannya yang belum punya BBCA apakah boleh buy gitu ya. Nah, saya sudah sebutkan strateginya ada tiga sebenarnya ya. Anda boleh buy sekarang, buy-nya bertahap aja karena dia uptrend-nya masih bagus ya seperti itu ya. Nah, apakah ketinggalan Pak Sunar atau ketinggian? Karena kalau kita lihat MA20-nya jauh di bawah. Kalau misalnya Anda takutnya ketinggalan atau ketinggian, nanti Anda tunggu aja di area buy on weakness yang sudah saya gambarkan garis-garisnya 9250, 925 atau yang paling bawah 9000 ya seperti itu ya. Paling bawah sekali 8825, tapi yang 8600 ini saya hapus saja. Jadi buy on weakness-nya paling jauh di 8825 aja. Karena kalau sudah turun lagi di bawah 8825, dia turunnya bisa dalam ya, bisa sampai turun 10% lagi ke 8 ribuan ya seperti itu ya. Nah, jadi kita jangan terlalu optimis juga ya, yang penting realistis. Karena kalau kita lihat untuk BBCA ini ya, dia sebelumnya setelah dia all time high di 9400 sebelumnya di sini ya, tahun 2022 ya. Nah, dia koreksi, dia bisa pullback-nya, koreksinya bisa jauh banget sampai di area 8000. Awal-awal tahun pun dia sempat naik, kemudian dia koreksi, bahkan dia lower low ya untuk BBCA ya. Nah, tapi kasusnya beda ya. Saya sudah sering juga, sebutkan juga sebelumnya di analisa saham mingguan ya, dan juga rekomendasi saham harian sebelumnya ya. Nah, ini sebelumnya kasusnya beda. Ini kan MA20-nya mengarah ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi setelah dia naik tinggi ya, ini dia MA20-nya langsung melandai mengarah ke bawah ya. Kemudian harganya tembus ke bawah. Jadi dia masih cenderung downtrend ya, seperti itu ya. Buktinya dia awal tahun juga dia sempat tes low-nya di 8000 ya, seperti itu. Nah, kondisi yang sekarang saat ini itu berbeda. Kondisi saat ini dia uptrend ya. Karena dia secara gampangannya saya pakai acuan MA20, MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih jauh di atas MA20. Kalau takut ketinggalan atau ketinggian ya buy on weakness saja di 8825, 9000 atau 9125, paling dekat di 9250 ya. Atau 9200 di Fibonacci extension 50%-nya seperti itu ya, yang pernah saya gambarkan garis-garisnya. Nah, kalau kondisi seperti ini masih ada peluang untuk naik ke atas 9850 eh, ya dengan target price berikutnya. Ini kalau kita perhatikan masih ada peluang ke 10.000 ya, 9650 kemudian ke 10.000. Ya, seperti itu ya. Eh, Tetap pasang trade stop-nya atau stop loss-nya, takut ya banyak sedikit aja, atau tunggu koreksi nanti rebound mampir ke atas kita berusaha buy, atau kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya ya. Kalau habis itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk brand. Nah, brand ini kalau saya membahas brand, saya selalu pakai chartnya yang hourly karena lebih jelas ya. Kalau yang daily ini, karena saya pakai logaritma skalanya, pakai log scale ya, pakai logaritma skala. Jadi ini nggak seberapa jelas, kelihatan candlenya nggak jelas ya. Makanya saya pakai hourly. Jadi satu candle ini 1 jam. Nah, trading untuk brand ini sudah saya sering bahas ya di video ya. Jadi harusnya yang sudah kenal saya ini sudah bayar mungkin di 7000, atau kalau yang tidak yang ngikutin garis-garis yang sudah saya berikan 7400,
Kalau misalnya nggak dikasih ya kita ikutin berikutnya lagi. Jadi lumayan rapi kan. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi bukan gara-gara sudah terkena 8.200 hanya hari ini kemudian saya gambarkan 8.200 enggak. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Karena saya pakai acuan setiap lipatan 400 rupiah. Gampangannya seperti itu. Buktinya hari ini 8.200 pas kena ya resistennya terdekatnya. Kalau dilihat dari awal licatnya ya per jamnya. Ini MA20 masih mengarah ke atas. Yang mau buy on weakness tunggu di 7.000 atau 7.400 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kalau turun langsung buy itu bukan buy on weakness, tangkap pisau jatuh. Tunggu dia mantul atau rebound ke atas. Ya kemungkinan 7.400 kalau paling dekat kalau misalnya 7.400 nggak dikasih hanya sampai 7.800 kalau dia rebound mantul ke atas ya kita buy. Ya. Yang mau tambah lagi silakan, yang mau trading buy yang sebelumnya belum punya ya boleh aja. Nah, di sini yang menariknya kalau dia breakout ke atas 8.200 boleh tambah lagi nggak Pak Sunar atau boleh buy lagi nggak? Saya dengan tegas mengatakan boleh. Ya. Saya prinsipnya saya nggak takut ketinggalan atau ketinggian. Ya, selama Anda pasang trailing stop loss, ya udah automatic order aja pasangnya ya seperti itu. Ya. Anda nggak perlu terlalu takut ya seperti itu. Kalau misalnya Anda itu takut-takut terus ya mungkin strateginya Anda belinya bertahap aja atau tunggu koreksi buy weakness nanti rebound mantul kita bersampai atau pilih yang sama yang lainnya ya, seperti itu. Nah kalau perkara nanti Pak Sunar naik ke atas 8.200 ternyata setelah sampai 8.400 misalnya ya kemudian dia turun Pak Sunar wah sesat tuh tau gitu saya nggak ngikutin Pak Sunar gitu ya karena katanya by high sell higher nanti nyangkut tuh ngikutin Pak Sunar enggak saya follow the trend karena kalau uptrendnya masih bagus dan masih kuat kalau dia breakout resistennya atau high yang sebelumnya dia akan membentuk resisten yang lebih tinggi lagi di atasnya ya seperti itu prinsip saya karena kegilaan pasar modal kita nggak akan pernah tahu kegilaan pasar modal baik itu saham maupun kripto maupun komoditas yang lainnya ya seperti itu ya. Contoh gampangannya lah Bitcoin ya kan. Itu dia pernah digoreng naik tinggi banget ya sampai puluhan ribu persen ya gitu. Bahkan dulu ada yang buat YouTube video bayar pizza pakai Bitcoin ya. Kalau yang tiap hari yang dibayar itu mau sudah kaya raya banget ya dapat Bitcoinnya seperti itu ya. Bahkan ada yang sampai gila lupa passwordnya dari Bitcoin ya seperti itu. Karena naiknya luar biasa banget. Kalau dia ingat dia bisa jadi konglomerat yang terkaya di dunia seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi seperti itu ya. Karena kegilaan pasar modal, ibaratnya saya sudah sering sebutkan ya, ini hanya untuk memberikan inspirasi. Jadi kita itu jangan terlalu takut-takut ya. Follow the trend. Jangan sampai Anda berpikiran, wah hijau pasti nanti turun koreksi. Belum tentu. Ya. Yang penting follow the trend, pasang dari stopnya, stop lossnya. Karena kegilaan pasar modal, ibarat tata surya, ya setelah bumi, dia bisa terbang ke bulan, lewat terus ke Mars, lewat terus ke Pluto. Kalau masih naik lagi ya, nah, dia keluar dari Bima Sakti mungkin ke galaksi Andromeda ya seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Ya jauh banget ya. Naik sampai puluhan ribu persen ya mungkin aja terjadi seperti itu ya. Nggak ada yang tidak mungkin ya seperti itu. Tapi juga kegilaan pasar modal ya, madness of the stock market itu bisa turun sampai habis 95% atau bahkan 99% bisa ya. Seperti itu ya. Apa mungkin Pak Sunar turun sampai loss sampai 99%? Jangankan 99%, 100% aja bisa di saham. Loh, kok bisa? Iya, kalau perusahaannya itu dilikuidasi, ya kan? Likuidasi kalau kita kebagian, kalau kita nggak kebagian, karena kalau pemegang saham retail seperti kita, bukan prefer saham yang prefer stock ya, seperti itu ya. Itu biasanya yang paling akhir sendiri, belum tentu dibayar, ya. Walaupun kita klaim ke Bursa Efek Indonesia juga nggak bisa, karena bursa selalu bilang itu resiko pasar, ya. Karena pasar saham itu resikonya tinggi, tapi juga rewardnya tinggi, ya, seperti itu ya. Jadi kita itu harus uh, pasang sabuk pengaman terus ya. Jadi kalau sudah naik, kalau mau tambah lagi boleh, afternya masih bagus ya, kenapa enggak ya seperti itu ya. Ya kalau sudah jadi sih ngomongnya gampang. Ya jangan buy di sana, nanti kamu nyangkut tuh beneran nyangkut ah di sini itu untuk ya sudah terjadi gampang tinggal tunjuk aja sudah terjadi ya seperti itu. Coba kalau belum terjadi, ya dia naik lagi, nah, diem aja ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk apik. Nah, apik ini kalau kita lihat sudah saya bahas sebelumnya, eh, dan ini masih lumayan bagus ya. Memang dia menyebalkan ya. Menyebalnya dari mana, Pak Sunar? Ini ekornya sering panjang ke atas ke bawah juga menyebalkan banget ya seperti ini. Jadi paling benci banget. Strateginya kalau seperti ini, buy on dip ya. Jadi ini gambar garis-garisnya sudah saya berikan. Karena bisa buy on dip di 1115 atau 1135. Jadi istilahnya BOD ya. Jadi saya sering sebut menyebalkan. Saya sering membuat istilah buy high sell higher ya. Kemudian buy on weakness. Ada lagi istilahnya buy on dip. Jadi Anda itu antri di bawah aja pakai istilahnya itu GTC ya. Good until cancel ya, good till cancel ya seperti itu. Jadi Anda inputkan biasanya ada waktunya seminggu atau 1 bulan. Jadi pokoknya Anda antri di level bawahnya seperti itu. Tapi setelah Anda pasang itu, Anda juga harus pasang juga automatic order sell-nya kalau untuk stop loss-nya gitu.
Jadi Anda bisa pasang buy on dip di 1135 atau 1115. Tapi kalau turun by 1115 saya nggak nyarankan untuk buy. Karena kalau dia gagal bertanda ke 1115, dia turunnya bisa dalam, bisa sampai 1060 ya. Iya, iya kalau 1060 ini kuat. Kalau nggak kuat ganjelnya ya dia bisa turunnya lebih dalam banget ya. Karena kalau kita lihat mundur ke belakang, ini jauh banget ya seperti itu ya. Ini bisa sampai dulu 2022 aja ini bisa sampai 1000 ya seperti itu. Ya kalau mundur lagi mungkin dia bisa turun jauh banget sampai ke 700 ya kita nggak akan pernah tahu gitu. Karena ya itu kegilaan pasar modal kita nggak akan pernah tahu. Ya, memang di sini hati-hati karena volumenya tiba-tiba liquid. Ini sebelumnya nggak liquid ya, saya sudah sebutkannya. Ini juga sebelumnya tiba-tiba liquid kemudian volumenya hilang. Jadi Anda harus paham semua saham itu ada ciri khasnya. Ini tiba-tiba liquid aja. Nggak tahu ini gara-gara aksi korporasi, akuisisi atau saham repo saya nggak tahu ya. Atau mau menerbitkan obligasi atau merger atau right issue saya nggak tahu. Pokoknya Anda cek beritanya seperti itu. Memang saya nggak baca beritanya. Saya bukannya nggak lihat ya, nggak sempat baca satu persatu ada apa begitu enggak. Karena saya fokusnya ke trennya. Pertama, kalau uptrendnya masih bagus, tahu dari mana Pak Sunar? Ya ini emang dompetnya masih kemana ke atas. Nah, harga sahamnya kan sering kali turun ke bawah Pak Sunar. Ya Anda buy on dip aja karena ciri khasnya memang dia sering ekornya panjang di bawah-bawah ya. Seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu buy hasil higher kalau seperti ini ya. Ya kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, pilih saham yang lainnya gitu aja. Nah di sini kalau naik ke atas 1165 tambah lagi boleh, average up boleh atau buy hasil higher boleh. Target price berikutnya 1195, 1220 dan 1245. Itu untuk APIK ya, APIC. Ya, profit cukup. Berikutnya untuk BRPT. Nah, BRPT ini masih cukup menarik karena dia testing MA20-nya. Sudah pernah saya bahas, MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Ini kalau kita perhatikan area buy weakness sudah saya gambarkan di 1515, 1310, 1115, 1195 atau 1200-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini kalau buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia rebound kita barusan buy. Memang di sini kalau kita perhatikan, loh Pak Sunar, saya ikutin Pak Sunar, buy on weakness di sini berhasil. Ternyata besoknya naik higher high ya memang berhasil tapi kemudian turun lagi Mas Nar. Ya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya kalau misalnya Anda belinya dekat-dekat di 1015 ya. Ya kalau turun ya Anda jual dulu. Biasanya acuannya gampang sih. Pakai acuan swing low terdekatnya. Harusnya Anda belum belum jual semuanya sih karena swing low-nya kalau kita lihat di sini ya agak jauh ya. Memang fluktuasinya tinggi kita pasang stop loss-nya agak jauh. Atau Anda pasang stop loss-nya bertahap ya seperti itu ya. Ya mungkin ada masih simpan sebagian. Nah, di sini yang menariknya, kalau dia masih bertahan di atasnya 1410, selama MA20-nya masih mengarah ke atas, ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 1515. Yang sudah punya, nyangkut di atas, jangan di average down. No average down ya. Biasakan no average down ya. Seperti itu. Karena kalau seperti ini Anda average down, nanti takutnya ya kalau dia turun by 1300, sudah uptrendnya sudah selesai. Jadi istilahnya itu dalam tanda petik project project goreng-goreng menjoreng sahamnya itu sudah selesai ya. Ya istilahnya nanti bahasa gaulnya untuk trader biar bilangnya nanti Anda kebagian cuci piringnya ya. Kalau turun-turun terus Anda average down ya seperti itu ya. Tetap waspada aja asal tahu ciri khasnya. Nah, apakah masih bagus masih bisa balik lagi ke 2000 Pak Sunar ya. Eh, ya kan nggak 2000 sih ini hanya sebelumnya 1950 ya. Ini target price yang sudah saya gambarkan kan 2000. Apakah bisa ke 2000 atau 1950 atau 1950 di sini? Ya bisa aja. Tahu dari mana ya? Ini MA20-nya masih mengarah ke atas. Harganya masih di atasnya MA20-nya. Masih ada peluang. Memang eh, koreksinya jauh ya, koreksi wajarnya. Karena di sebelumnya dia naik tinggi. Ya, ini kesempatan untuk buy. Jadi nggak perlu didoakan turun ya. Ini kan sudah kasih kesempatan. Tinggal Anda mau buy atau enggaknya. Ya kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk Medco. Medco saya sudah cuan nih. Tadi saya sudah bilang di grup kan. Waktu itu memang saya sudah cerita di video saya sebelumnya. Saya gagal 2 kali di Medco waktu itu ya. Eh, tapi setelah ketiga kalinya itu berhasil ya seperti itu. Karena saya hold. Walaupun sebelumnya masih minus yang ketiga kalinya. Tapi belum kena stop loss yang di bawah ya. Jadi untung ya ini di pemantul ke atas ya. Gitu. Tapi mungkin saya nggak tambah lagi porsinya untuk Medco. Bukan berarti jelek enggak. Karena saya sudah punya saham yang lainnya. Terus terang aja saya banyak masuk di ASI ya seperti itu ya. Karena itu sama favorit saya dan dia solid juga defensif dan sekarang sudah murah juga. Saya sudah buat videonya ya. Saya buat videonya judul Anda bisa lihat di channel saya izin pom-pom untuk sama ASI ya seperti itu ya. Itu bagus untuk sahamnya ya. Seperti ya mudah-mudahan dia bertahan di atasnya 5.200 ya, seperti itu untuk ASI ya. Ya, habis sih ini untuk Medco ya pembahasannya seperti itu ya. Jadi ini di sini yang punya Medco yang kalau mau buy lagi yang belum punya atau yang sudah punya yang mau tambah lagi naik ke atas 1215 hanya di 29 November kan di 1215 breakout ke atas 1215 ke atas kita buy naik ke atas 125 tambah lagi average up
target price-nya 1430, kemudian naik lagi, kita tambah lagi. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini, yang di atas itu fungsinya untuk acuannya. Kalau dia naik, kita boleh tambah lagi atau average up. Kemudian kalau dia gagal, ya pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di situ. Ya. Kalau lebih sih cukup, sekian. Berikutnya untuk TPIA. Ya, ini TPIA kan sering saya sebutkan ya, buy high, sell higher. Buktinya hari ini masih bisa higher high. Seperti itu. High-nya hari ini kan di 6.075 ya, seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, oh Pak Sunar, apa mungkin tuh TPIA masih bisa naik lagi? Ya, apakah masih bisa naik lagi? Ya jawaban saya selalu ya lihat aja trennya. Secara gampangnya lihat MA20-nya. MA20-nya mengarah ke atas, harganya jauh di atasnya MA20-nya. Ya trennya masih bagus. Breakout naik ke atas 6.075, saya pasti bilang boleh buy high sell higher, boleh. Ya. Dari awal pun sebelumnya ini ekor panjang ke atas kan, inverted hammer ekor panjang. Bahkan saya sudah sebutkan juga, inverted hammer memang untuk pola candlestick itu ada kemungkinan reversal pembalikan arah, tetapi nggak pasti ya, seperti itu, nggak pasti ya. Jadi kalau dia breakout malah kita boleh buy lagi, buy high sell higher ya. Ya buktinya dia sukses ya. Loh, ya sudah terjadi Pak Sunar ngomong sudah terjadi kan gampang. Nah, ya seperti itu ya. Ya kan saya sudah ngomong berulang kali dari awal-awal ya, yang ngikutin saya juga saya ngomong gitu. Nah, kalau tiba-tiba dia turun dibanting turun ya bukan salah saya ya. Karena saya kan bisnisnya follow the trend. Karena tren itu bisa berbalik arah kapan saja. Ya seperti itu ya. Terserah nanti marketnya maunya kapan. Nah, kalau untuk TPIA, kalau misalnya pakai daily ini agak susah, ya pakai hourly aja. Ini hourly agak dekat ya MA20-nya, 20 jam tapi ini per jamnya intraday ya. Jadi Anda pasang buy on weakness kalau yang belum punya di 5.500, 5.000 dan 4.750. Ada 3 area. Kalau turun di bawahnya 4.750, saran saya jual dulu semuanya. Jangan di average down kalau turun bayarnya 4.750. Karena resiko dia bisa turun dalam sampai 3.000 ke bawah ya. Seperti itu. Kalau dia gagal bertahan di atas 4.750. Ya kalau stop loss-nya terlalu jauh ya pakai 5.500, paling dekat ya 5.750. Itu untuk buy on weakness paling dekat di MA20-nya. Kalau MA20 kan di daily kan terlalu jauh. Ya kan nggak mungkin buy on weakness di 4.500. Kalau ada buy on weakness di 4.500 ya boleh aja, tapi kalau resikonya terlalu jauh ya. Anda bayangkan aja dari 6.000 kok ke 4.500 ya berarti uh, mungkin aja sudah selesai goreng-goreng sahamnya ya sudah ya. Jadi pakai yang MA20-nya yang di per jamnya aja lebih jelas, lebih nggak resiko tinggi, pasang stop loss-nya di 5.500 paling dekat ya, atau 5.000 paling jauh ya. Kalau 450 mungkin agak terlalu jauh ya. Nah di sini kalau yang mau buy high sell higher atau yang belum punya, eh, mau buy ya silakan, atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi naik ke atasnya 6.075 boleh buy, boleh tambah lagi, boleh. Apakah masih bisa naik lagi? Boleh, masih bisa naik lagi. Kalau dari mana ya MA20-nya masih mengarah ke atas, baik 20 jam maupun 20 hari ya seperti itu. Nah, perkara nanti gagal ya siapa yang tahu ya, bukan menyalahkan marketnya karena kan kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham karena saya sistemnya trend following selama afternya masih bagus dia breakout naik lagi bisa higher high buktinya dia higher high hari ini ya begitu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Berikutnya BMRI kalau kita lihat di sini BMRI dia juga masih bagus dia testing resistance 6.000 setelah 6.000 dia breakout atau 6.025 sudah saya pasti analisa saham mingguan juga itu boleh tambah lagi atau average up yang belum punya kalau mau buy silakan target price 6.200. Target price itu bukan berarti kalau dia breakout terus kita jual aja maksudnya nanti turun lagi belum tentu ya. Jadi kalau sebelumnya dia gagal turun belum tentu kali ini dia gagal lagi. Tapi belum pasti berhasil juga. Yang penting adalah selalu pasang trailing stop-nya atau stop loss. Jadi trading itu gampang banget. Ini masih sideways ya. Tapi sideways-nya menarik kalau misalnya mau buy on weakness tunggu di 5.775 atau 5.500 sampai 5.625. Turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Itu buy on weakness ya. Kalau seperti itu masih menarik saya masih hold untuk BMRI. Saya nggak punya BBRI tapi saya punya BMRI dan BBCA. BBNI saya barusan beli tapi nggak terlalu banyak. Seperti itu ya. Cukup. Berikutnya untuk saham MDKA. Jadi ada 8 saham ya. Nanti berlanjut ke bagian kedua 8 saham yang lainnya. MDKA masih bagus juga. Ini juga saya bahas di analisa saham mingguan ya kan. Nah, kalau kita lihat dia sudah berhasil naik ke atas 2670, dia akan testing 2850 dan 3030 ya seperti itu ya. Ini masih ada potensial lumayan besar ya selama dia masih bertahan di atas MA20-nya dan MA20-nya masih mengarah ke atas ya kurang lebih acuan saya 2480 lah. Jadi Anda boleh buy weakness di 2570, 2480 atau 2380 ya kurang lebih sekitar situ. Atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas dia 275 2830 ya hanya hari ini. Sampai sesi satu break tanggal 27 Desember 2023 boleh buy naik ke atas 2850 tambah lagi naik ke atas 3030 tambah lagi average up ya seperti itu ya. Nah, take profitnya kapan Pak Suntar kalau tambah lagi tambah lagi? Ya, take profitnya kalau dia breakout ke atas 3030
ya tambah lagi. Tapi kalau dia misalnya gagal, misalnya sampai 3.200 kemudian dia turun, ya Anda pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Udah, Anda pasang bertahap aja. Bisa dibagi dua atau dibagi tiga, bagi empat, terserah Anda ya. Gitu. Jadi eh, trading itu sebenarnya gampang banget ya. Yang susah itu karena kita em, nggak punya plan, terus kemudian nggak disiplin, baik itu cut loss maupun buyback ya. Kalau disiplin cut loss ya nanti loss terus. Kalau misalnya balik arah lagi ke atas ya kita buyback ya. Ya dinamika trading ya seperti itu ya. Ya nggak ada yang mulus smooth sampai tujuan, nggak ada ya, selalu ada gelombangnya. Ya kecuali kalau beberapa saham itu ada seperti TPIA tadi yang kita bahas ya. Naik-naik terus tuh. Bahkan kalau kita lihat ini sudah hijau berapa kali masih masih belum koreksi ya. Ya saya nggak mengharapkan koreksi enggak ya sebenarnya. Eh, kurang lebih sih seperti itu ya MTKA ya. Oke, cukup ya. Nanti kita lanjut ke bagian kedua aja. Cukup sekian. Kemudian di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.